Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin bahwasanya Allah benar dengan janjinya. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Sementara Dia telah menjanjikan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambah, dan kalau kalian kufur, maka siksa aku amat pedih. Dan kalimat syukur itu diringkaskan di satu atau dua kata yang sangat mudah untuk diucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan, dan tentu karena mengejar janji Allah, yaitu dengan mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan pada buku kita, yaitu panduan lengkap nikah dari A sampai Z yang ditulis oleh Abu Malik Usama bin Kamal bin Abdul Raziq. Dan kita masih di poin-poin tentang manfaat menikah itu sendiri. Jadi selain dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas kurang lebih 6 poin pada pertemuan yang sebelumnya. Yang ketujuh yang sekarang kita akan bahas adalah manfaat menikah. Nabi SAW menganjurkan suami istri agar melakukan aktivitas seksual guna memperoleh keturunan dan menikah dengan gadis. Tentu khusus poin ini maksudnya adalah kalau mau menikah, maka bagi laki-laki dia memprioritaskan menikah dengan gadis. Beda dengan perempuan, perempuan itu bebas saja, dia mau nikah sama bujang, dia mau nikah sama duda, dia mau terima laki-laki dengan poligami, itu semua dibolehkan. Bahkan di dalam alam laki-laki ini, makin dewasa seorang laki-laki, maka tentu makin bermanfaat bagi si perempuan. Makin banyak pengalaman hidupnya, maka makin besar manfaatnya bagi si perempuan. Sebagaimana waktu Hafsah menjadi janda, maka Umar bin Khattab sebagai ayah keliling mencari siapa kira-kira yang layak menjadi suami bagi Hafsah. Maka dia mendatangi Uthman bin Affan yang pada saat itu radhiyallahu anhu majma'in sudah berumur. Lalu kemudian menawarkan Hafsah, tapi Uthman tidak punya hajat pada saat itu. Kemudian dia datang menawarkan diri atau menawarkan anaknya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun terdiam. Lalu Umar pulang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan untuk Hafsah suami yang saleh. Maka akhirnya setelah beberapa hari berdoa, datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsah. Maka Umar pun gembira pada saat itu, dan di pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah, karena tentu Nabi SAW adalah manusia terbaik, mengalahkan semua Bani Adam atau keturunan anak Adam termasuk para nabi-nabi. Maka Umar pun membisikkan, Abu Bakar membisikkan Umar sambil mengatakan, hai Umar, pada saat kau tawarkan Hafsah, bukan aku tidak ingin menikahinya, tetapi aku mendengar Nabi SAW sudah berulang kali menyebut-nyebut Hafsah. Dan Nabi tidak menyebutkan seorang wanita kecuali beliau minat untuk menikahinya. Maka aku tidak akan menikahi kecuali kalau Nabi SAW tidak menikahinya, maka aku pasti akan menikahinya. Tapi saksi bahasan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan menawarkan Hafsah kepada orang-orang yang sebaya dengannya. Masih ada Abdullah bin Abbas, ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As, banyak sahabat-sahabat, ya, Abdullah bin Zubair yang terkenal dengan kesolehan masih muda. Tapi Umar bin Khattab tidak tawarkan kepada mereka, karena memang di alam laki-laki ini makin ada pengalaman hidupnya, maka makin layak dia menjadi suami. Karena sudah pengalaman hidup, apalagi kalau sudah mapan dari segi akalnya, dari sisi ilmunya, pengalaman hidupnya, dari sisi materinya, maka jauh memudahkan bagi si wanita. Tapi khusus laki-laki dianjurkan
Kalau ada pilihan antara janda sama gadis, sunnah Nabi SAW dia mendahulukan gadis di sini. Karena gadis itu nanti kita akan lihat beberapa hadits menjelaskan mereka belum punya pengalaman hidup sebelumnya. Maka mereka jauh lebih dianggap tanda kutip setia kepada suaminya. Kalau janda tentu ada juga. Nabi SAW mencontohkan menikah dengan janda. Tetapi umumnya mereka punya pengalaman masa lalu. Nah masa lalunya ini biasanya akan dibandingkan dengan keadaan suaminya sekarang. Kalau dia temukan suami sekarang lebih baik daripada suami yang lalu, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia temukan suami sekarang menurut dia lebih rendah atau lebih kurang daripada suaminya yang pertama, maka dia akan buat masalah. Dan karena dia sudah pernah jadi janda, maka tidak ada rasa takut untuk menjadi janda lagi. Akhirnya rumah tangga tanda kutip ada sedikit ancaman dalam masalah ini. Tentu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan, keimanan dari janda-janda yang mulia seperti kasus Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW, dan semua istri Nabi yang lain, Sofia, Hafsah, Juwairiyah, ya, kemudian semua ini adalah Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Harith, semua ini adalah janda-janda. Tapi Nabi SAW memotivasi kepada umatnya agar mendahulukan gadis terlebih dahulu. Kita akan bacakan di poin ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi Sulaiman dan bin Daud alaihi wassalatu wassalam berkata, aku benar-benar akan menggilir 70 istri pada malam ini, yang masing-masing istri akan melahirkan seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah. Seorang sahabatnya berkata kepadanya, ucapkanlah insya Allah. Tapi Nabi Allah Sulaiman tidak mengucapkannya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang hamil kecuali satu orang. Lalu Nabi SAW menanggapi sambil mengatakan, seandainya dia, maksudnya Sulaiman alaihissalam, mengucapkan insya Allah, maka niscaya mereka semua para istri itu akan melahirkan anak mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3424. Juga dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, aku bersumpah kepada Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya dia mengucapkan insya Allah, niscaya mereka berjihad di jalan Allah sebagai prajurit semuanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1659. Makna daripada hadis ini, karena tadi beliau kebetulan di poin ke-7 ini menggabungkan antara pentingnya seseorang itu menikah dengan niat dan tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang saleh. Kemudian juga dia berharap dengan menikah itu dia menikah dengan gadis. Jadi ada dua hal poin masuk poin nomor 7 ini. Dan sekarang masih disebutkan dalil tentang pentingnya berharap anak-anak soleh yang nanti menjadi pemimpin umat, mujahid, para ulama. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi ini, niat baiknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya saja Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insya Allah, maka akhirnya tidak jadilah istri-istrinya hamil pada saat itu. Jadi biologis bukan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan, tapi diikuti dengan keinginan memiliki keturunan yang baik. Juga di sini diambil pelajaran bahwasanya kalimat insya Allah adalah sebuah kepastian. Jadi kalau antum janjian sama orang, selalu bilang insya Allah. Nah, di Indonesia kadang-kadang unik ini. Datang ke rumah saya, insya Allah. Lalu dia bilang jangan insya Allah dong. Ya. Seakan-akan insya Allah itu nggak pasti. Nah ini keliru. Harusnya dia kalau dikatakan insya Allah dia terima, karena itu kepastian. Di sini Nabi SAW bersumpah atas nama Allah. Kalau seandainya Nabi Allah Sulaiman mengatakan insya Allah semua istri saya yang saya gauli malam ini dari 99 itu hamil melahirkan mujahid, pasti akan lahir
dari setiap wanita tersebut, ya, pasangan atau maaf, anak-anak yang soleh dan mujahid. Sebagian ulama menambahkan mengatakan alangkah baiknya pada saat seseorang itu menggauli istrinya yang halal, dia selain membaca doa Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, agar anaknya nanti, kata Nabi SAW, kalau lahir tidak akan diganggu oleh syaitan. Dia pun mengatakan insya Allah Allah akan memberikan kepadaku anak saleh. Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan ini tentang masalah menikah gadis atau janda. Karena di poin 7 digabung dua poin ini. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, aku bersama Nabi SAW dalam satu peperangan, ternyata untaku berjalan lambat dan kelelahan. Kemudian Nabi SAW datang kepada aku lalu menegur, wahai Jabir. Aku mengatakan, iya. Maka beliau bertanya, ada apa denganmu? Kenapa kau telat nih? Maka aku menjawab, untaku berjalan lambat dan kelelahan sehingga aku tertinggal. Lalu beliau SAW turun untuk mengikatnya dengan tali, kemudian bersabda, naiklah. Aku pun naik. Sungguh aku ingin menahannya dari Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab, sudah. Lalu beliau SAW bertanya, gadis atau janda? Aku menjawab, janda. Lalu Nabi SAW bersabda, kebetulan di sini Jabir masih bujang dan dia menikah sama janda. Lalu Nabi SAW bertanya, mengapa tidak menikahi gadis saja sehingga engkau dapat bermain-main dengannya dan ia pun bermain-main denganmu. Jadi lebih mudah untuk bercanda, untuk riang, gembira. Karena dasarnya dia baru tahu ini suami pertamanya. Aku menjawab, sesungguhnya aku mempunyai saudara-saudara perempuan, maka aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa mengumpulkan mereka, menyisir rambut mereka, dan membimbing mereka. Beliau SAW bersabda, engkau akan datang, jika engkau datang maka demikian dan demikian. Maksudnya, nanti kau akan datang, datanglah ke rumahku, maka aku akan bayar untamu ini. Karena kebetulan Nabi SAW waktu itu membeli untahnya Jabir yang lemah tadi. Lalu beliau bertanya, apakah engkau akan menjual untahmu? Aku menjawab iya. Lalu beliau membelinya dariku dengan 1 uqiyah atau ukurannya 1 ons perak. Kemudian Rasulullah SAW sampai sebelumku ke Madinah, sedangkan aku sampai pada pagi hari. Ketika kami datang ke masjid, aku menjumpai beliau di depan pintu masjid, lalu beliau bertanya, apakah sekarang engkau telah tiba? Apakah sekarang kau baru tiba? Aku menjawab iya. Kata Nabi SAW, tinggalkan untamu lalu masuklah ke masjid, kemudian kerjakanlah solat 2 rakaat. Kemudian aku masuk lalu melaksanakan solat, kata Jabir. Setelah itu beliau memerintahkan Bilal agar membawakan 1 uqiyah kepadaku. Lalu Bilal menimbangnya dengan mantap dalam timbangan. Ketika aku pergi beliau mengatakan, panggillah Jabir kepadaku. Aku mengatakan, sekarang unta dikembalikan kepadaku padahal tidak ada sesuatu pun yang lebih aku benci daripada unta ini. Beliau SAW bersabda, ambillah untamu dan harga untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 5079, Imam Muslim 711. Jadi sebenarnya di sini penulis coba menukil lengkap riwayat ya. Tapi saksi bahasan kita sebenarnya adalah pertanyaan Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa kau sudah menikah? Dia mengatakan iya. Ditanya apakah gadis atau janda? Dia mengatakan janda. Lalu berkatalah Nabi SAW, tidakkah kau nikah dengan gadis? Maka kau akan lebih priang, kau akan lebih senang, kau akan bisa bercanda dengan dia, dan dia pun bercanda denganmu. Lalu Jabir ini menandakan tentu gadis lebih baik daripada janda. Lalu Jabir bin Abdullah menjelaskan kenapa dia nikah dengan janda. Dan ini juga menandakan boleh menikah dengan janda tergantung pertimbangan. Jabir rupanya pada saat ayahnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang meninggal mati syahid di perang Uhud,
dan termasuk syuhada Uhud yang paling mulia setelah Hamzah. Karena Nabi SAW bersabda kepada Jabir, wahai Jabir, sungguhnya semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab kecuali ayahmu. Maka Abdullah bin Haram lalu punya kedudukan yang sangat tinggi, dan ini sudah kita bedah di YouTube tentang serial atau dalam serial sahabat tentang kisah ayahnya Jabir ini. Yang jelas Abdullah ini meninggal dan memiliki banyak sekali anak-anak serta hartanya tidak banyak. Maka Jabir waktu itu masih bujang, dia masih sangat muda dan dia khawatir tidak bisa mencari nafkah sambil mengurus anak-anak adik-adiknya. Maka dia pun sengaja mencari janda yang sudah punya pengalaman hidup untuk bisa mengurus adik-adiknya. Dan Nabi SAW membolehkan hal tersebut. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil abkari fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir." Nikahlah dengan gadis perawan sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, lebih ridho dengan yang sedikit. Bisa bermakna manis bibirnya artinya tutur katanya masih bisa dikontrol. Ya. Bisa bermakna itu. Karena dia belum pernah punya pengalaman rumah tangga sebelumnya. Kalau orang sudah punya pengalaman rumah tangga, apalagi cerai dalam kondisi suaminya tidak meninggal, terjadi pertengkaran selalu dalam rumah tangga, berarti tanda tanya orang ini, kenapa jadi janda? Dan kemungkinan mereka kalau sudah terbiasa berkata kasar sama suaminya yang dulu, dia akan lakukan juga pada suami yang sama atau suami yang sekarang. Ini ada cukup banyak ikhwah yang saya temui menghadapi kasus yang sama. Jadi ternyata memang apa yang saya sampaikan secara teori di pengajian itu ternyata betul. Bahwasanya menikah sama janda ini cukup banyak hal-hal yang mendatangkan resiko-resiko. Di antaranya resikonya itu adalah lisannya lebih tajam daripada orang-orang gadis. Seperti Nabi SAW sampaikan. Tentu ini bicara masalah global ya. Kalau ada di antara janda yang santun, yang ramah, terutama kalau yang memang mengabdi dengan suaminya sampai suaminya meninggal. Jadi janda karena suaminya meninggal, bukan karena pertengkaran. Maka itu insya Allah masih tertinggal akhlak-akhlak yang baik. Tapi kalau sudah cerai, umumnya ini lisannya seringkali tajam. Gitu kan? Karena dia sudah menganggap, ya sudah nggak cocok, sudah tinggalin saja saya, cerai saja dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan makna haditsnya, salah satu makna hadits ini. Subur rahimnya yang dimaksud adalah di sini tentu karena dia belum pernah melahirkan, maka dianggap dia subur. Gitu kan. Seperti itu maknanya. Walaupun janda terbukti sudah melahirkan, berarti dia juga subur. Tapi yang dimaksud sini adalah lebih mudah untuk bisa punya anak lagi atau punya anak kalau masih gadis. Begitu juga dengan ridho dengan yang sedikit. Jadi kalau pertama kali menikah, apa yang kita sebagai suami biasa tetapkan sama istri, misal kita kasihkan dia nafkah sekian misalnya. Gaji kita misalnya 2 juta, kita kasih 1 juta. Ya udah, kita mengatakan kelolalah harta ini misalnya, maka dia akan jalan. Karena dia belum punya pengalaman dalam pengelolaan nafkah. Tapi kalau seseorang nikah sama janda, tadinya suaminya kaya raya, misal biasa memberikan dia 20 juta, 30 juta, atau memenuhi semua kebutuhan hartanya, lalu kemudian menikah dengan kita dan kita tidak punya pendapatan, maka ini akan jadi masalah baru dalam hidup. Hari pertama, hari kedua bisa berjalan, setelah itu nanti akan jadi masalah. Apalagi kalau memang dasarnya dia merasa dia yang membiayai si laki-laki ini. Ya, banyak gitu yang masih bujang nikah sama janda-janda kaya, akhirnya kena dibiayai hidupnya, maka janda ini menganggap remeh dia. Dia tidak punya lagi suara, tidak punya kewibawaan dari rumah, nggak bisa lagi memimpin karena semua sudah harus makanan yang dia masukkan di mulutnya pun hasil dari keringat si perempuan tadi. Ya, itu yang dimaksud dengan ini. Yang kedelapan, anak dapat memasukkan bapak dan ibunya ke dalam surga. Maksudnya menikah itu bisa menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau dia menikah,
kita jelaskan di awal pembukaan buku kita pada pertemuan yang sebelumnya, kalau seseorang menikah dengan niat ini adalah perintah agama, maka dia berada di bahtera pahala, perahu pahala. Jadi dia mulai akad nikah sampai anak cucunya pahala semua, asal dia niatkan ibadah. Dan saya sudah mengajak jemaah yang hadir di masjid dan di majelis kita, kalau dulu niat Anda menikah itu karena disuruh oleh orang tua, karena hanya suka atau jatuh cinta, atau karena ekonomi, karena faktor umur, nggak enak sama teman-teman semua sudah menikah, apapun alasannya, di ruangan ini ubah niat itu. Niatkan dalam hati, saya menikah karena Allah. Maka menikah dengan cara karena Allah dan Rasulnya adalah jalan tol menuju ke surga. Mau cari apa sih dalam rumah tangga? Semua ada. Sedekah paling afdal dalam rumah tangga. Ya. Perlindungan yang paling afdal dalam rumah tangga. Karena kalau kita meninggal membela kehormatan keluarga dan harta kita, meninggal mati syahid. Mulia. Kita butuh biologis ada. Kita butuh makanan masakan ada. Kita butuh pakaian bersih sudah ada di rumah. Kita butuh anak-anak semua ada. Jadi di rumah itu sudah ada konsep surga yang mudah kita raih dengan beramal di rumah itu sendiri. Kapan suami istri memahami dan mereka saling mengejar surga satu sama yang lain, maka disitulah puncak kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua yang disebutkan dalam poin ke-8 ini, yaitu dengan adanya keturunan anak-anak juga termasuk dalam rumah tangga penyebab masuk ke dalam surga. Dikatakan oleh penulis bagaimana anak memasukkan ayah dan ibunya ke dalam surga? Tanda tanya. Mari kita dengarkan jawaban dari Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW, beliau bersabda, yuqalu lil wildani yawmal qiyamah, udkhulul jannah. Qala fayakulun, ya Rabbi, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Qala fayatun, qala fayaqulu Allah azza wa jal, ma li arahum muhbantiin, udkhulul jannah. Qala fayaqulun, ya Rabbi, abauna wa ummahatuna. Qala fayaqulu udkhulul jannata antum wa abaukum. Diperintahkan kepada anak-anak yang meninggal sebelum balik pada hari kiamat agar masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepada mereka, masuklah ke dalam surga. Lalu anak-anak yang meninggal belum balik itu berkata, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami tidak bisa masuk hingga ayah dan ibu kami ikut masuk juga. Lalu ketika mereka, bapak ibu itu datang, maka Allah berfirman kepada mereka, aku tidak melihat mereka terhalang, masuklah kalian ke dalam surga. Maka anak-anak itu masih mengatakan, wahai Rabb, bapak dan ibu kami. Maksudnya biarkan mereka masuk lebih dulu daripada kami. Maka Allah berfirman, masuklah ke dalam surga bersama orang tua kalian. Kata beliau, sebagian manusia memutuskan untuk beribadah dan menjadikan tanda kutip pendeta serta atau menjadi, saya ulangi, sebagian manusia memutuskan untuk beribadah dan menjadikan atau menjadi tanda kutip pendeta serta tidak menikah. Karena kan dalam konsep sebagian teman-teman kita Nasrani ini, kalau jadi pastor atau apa tidak menikah mereka. Dengan alasan bahwa semua ini dengan tidak menikah adalah taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Kita sebutkan kepada mereka dua hadis berikut ini agar mereka mengetahui ajaran-ajaran Nabi SAW dan keharusan mengikuti sunnahnya pada apa yang disabdakannya. Inilah poin yang ke-9, tidak menikah karena memanfaatkan seluruh waktunya untuk beribadah adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kata beliau, wahai saudaraku yang beriman, engkau memutuskan untuk tidak menikah agar dapat mempergunakan seluruh waktu untuk beribadah adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebab agama kita bukan agama tanda kutip kependetaan. Dan beliau SAW tidak merekomendasikan hal itu kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
ia menuturkan ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Kemudian mereka diberi kabar. Mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Karena waktu itu saya pernah jelaskan ini ya. Aisyah yang menjawab radhiyallahu anha mengatakan, waktu ditanya apa yang Nabi SAW kerjakan di rumahnya, di luar rumah kami sudah tahu semua apa yang Nabi kerjakan. Maka Aisyah mengatakan, seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Di rumah dia penuhi hajatnya sendiri, bahkan pernah menjahit sendalnya yang putus. Dan di waktu lowong yang lain dia membantu istrinya. Maka mereka para sahabat ini seakan-akan menganggap itu amal ya kurang dari pandangan mereka. Maksudnya mereka mau bukan amal Nabi kurang. Tapi mereka menganggap ingin amal yang lebih besar daripada itu. Mereka mengatakan apa artinya kita dibandingkan Nabi SAW. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemuka. Maksudnya itu Nabi. Walaupun begitu dalam amalnya membantu istrinya segala macam. Tapi itu dia Nabi. Artinya sudah pasti diampuni dosa-dosanya. Kita butuh amal yang lebih besar. Gitu. Salah seorang dari mereka lalu berkata, aku akan sholat malam selamanya. Tidak mau tidur. Yang orang kedua mengatakan aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga aku berkata aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah dengannya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bertanya, apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah sungguhnya aku yang paling takut kepada Allah dari kalian, artinya paling bertakwa. Tetapi aku berpuasa dan aku berbuka puasa. Aku juga sholat malam dan aku tidur, serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nabi SAW juga menyetujui Salman Al-Farisi atas apa yang dikatakan kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in yang telah beristri Ummu Darda, agar tidak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan menjauhi istrinya, yaitu Ummu Darda radhiyallahu anha. Dia menceritakan kepada kita peristiwa yang terjadi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ketika Salman mengunjungi Abu Darda, dia melihat Ummu Darda mubtazilah, atau memakai baju apa adanya dan tidak memakai pakaian yang bagus. Lalu Salman berkata, bagaimana keadaanmu wahai Ummu Darda? Ia menjawab, saudaramu Abu Darda tidak membutuhkan dunia ini, yakni wanita. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah terdapat tambahan, ia berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Kemudian Abu Darda datang, lalu Salman dibuatkan makanan. Makanlah karena aku sedang berpuasa, kata Abu Darda. Lalu Salman menjawab, aku tidak akan makan hingga engkau ikut makan. Abu Darda pun makan. Ketika malam datang, Abu Darda pergi untuk mengerjakan sholat. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Ia pun tidur. Kemudian ia pergi untuk sholat. Maka Salman berkata kepadanya, tidurlah. Ketika pada akhir malam, sepertiga malam, Salman berkata, bangunlah sekarang. Lantas keduanya melakukan sholat bersama. Kemudian Salman bertanya kepadanya, atau berkata kepadanya, kepada sahabatnya Abu Darda, Rabbmu mempunyai hak atasmu. Jadi kau boleh ibadah kepada Allah, dirimu mempunyai hak atas diri atasmu. Maksudnya kau butuh istirahat, butuh mandi, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian yang bagus. Dan keluargamu, istri anakmu juga mempunyai hak atasmu. Oleh karenanya, berikanlah haknya kepada masing-masing pemiliknya. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW untuk menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, Salman benar. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1968. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, aku diberi kabar, bukankah engkau selalu berpuasa di siang hari dan sholat pada malam hari? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, jangan engkau lakukan itu. Berpuasa dan berbukalah. Maksudnya kalau maksimal kau mau puasa jangan tiap hari. Sehari puasa, sehari tidak. Ini maksimal.
bangunlah pada malam hari dan tidurlah pada saat kau mengantuk. Sebab jasadmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu. Jadi di sini teman-teman ada banyak orang dari dua sisi ya. Satu sisi dia tidak mau menikah karena menganggap dengan hadirnya wanita mengganggu keimanannya. Dia sibuk dengan kebutuhan-kebutuhannya sehingga dia anggap bukan ibadah. Dan ini terjawab karena bermuamalah dengan istri, makanan yang kita berikan, minuman yang kita berikan, ya, pakaian, tempat tinggal, segala macam adalah ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan semua yang kau sedekahkan di jalan Allah ibadah. Sampai sepotong makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Ibadah. Dari sisi yang lain, juga ada orang-orang pada saat dia sudah pernah menikah, kemudian gagal. Misal, jadi duda, jadi janda, nggak mau nikah lagi. Kenapa? Trauma dengan masa lalu. Enggak, ini waswas syaitan. Belum tentu teman-teman kita gagal masa lalu, gagal lagi sekarang. Bisa saja sekarang justru yang lebih baik. Kan kita pada saat rumah tangga pertama, kalau kita benar, kita bersyukur kepada Allah SWT, tinggal cari, kalau pasangan kita tidak benar lalu cerai, kita tinggal cari orang yang sejalan dengan kita dengan cara berdoa kepada Allah SWT, kita bersedekah, niat bertawassul agar Allah mudahkan jodoh yang baik. Kalau kita yang salah, jadikan bahan muhasabah, bertobat dan beristighfar, berharap nanti ke depannya kalau bisa rujuk sama mantan pasangannya rujuk, kalau tidak dia minta agar dia bisa memperbaiki keadaan dia di pasangan yang akan datang. Jadi nggak boleh orang tinggal dalam kondisi tidak berpasangan. Di dalam Islam ditekankan agar selalu punya pasangan. Ini sudah pernah kita jelaskan di awal pertemuan kita lalu ya. Itu dikuatkan dengan statement-statement ini di poin nomor 10. Berikut ini sebagian ucapan para sahabat dan tabi'in yang menganjurkan untuk menikah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Sa'id bin Jubair seorang ulama tabi'in yang masyhur. Maka dia mengatakan belum. Lalu Abdullah bin Abbas berkata kepadanya radhiyallahu anhu, menikahlah atau segeralah menikah karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini riwayat Bukhari nomor 5199. Dia harus punya istri. Tidak boleh orang tinggal tidak punya pasangan kecuali dia punya udzur syar'i. Dia punya penyakit, dia lagi tugas di tempat yang jauh. Tapi di tempat yang nyaman, yang tentram, kenapa enggak menikah? Kan sudah kita bahasakan. Kalau ada di antara antum sini yang bujang mengatakan, Ustaz, mahal maharnya di Jakarta. Pergi ke kampung-kampung, akhi. Nah, datang ke kampung, pelosok-pelosok kampung. Banyak yang bisa nikah dengan ayam jago, bisa menikah dengan perangkat sholat. Gitu kan? Banyak. Datang ke pesantren, datangi siapa, ustaz siapa, kiai siapa saja. Di sana bahasakan saya mau menikah gitu kan. Bisa insya Allah dengan izin Allah SWT. Di Indonesia itu masih sangat mudah ya, bukan sulit untuk itu. Apalagi biayanya tidak mahal gitu kan. Selama kita modalnya beragama baik, maka orang terima menjadi anak mantunya. Seperti itulah. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ini kalimat yang sangat dalam. Dia mengatakan seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari. Sudah mau mati 10 hari lagi. Niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut, seorang istri tidak berpisah dariku. Jadi ini statement artinya, aku tidak akan sia-siakan waktuku tanpa istri. Saya kadang-kadang biasa bercanda sama yang bujang-bujang ini. Kenapa enggak nikah? Iya Ustaz, jodohnya belum ada. Saya bilang rugi malam-malam antum berlalu tanpa pasangan. Ada yang sempat jawab, Ustaz, tapi kan anda bisa bakti sama ibu. Iya, antum bakti sama ibu, istri bakti sama antum. Gitu kan? Kenapa disia-siakan itu? Maka mudahkan urusan itu. Jangan dipersulit. Saya pernah ketemu sama seorang ikhwah, dia nggak mau nikah kecuali umur 48 tahun. Sudah sukses. Kenapa akhi? Iya, saya punya planning Ustaz. Apa planningnya? Planning saya adalah saya mau mapan dulu, sudah punya rumah, sudah punya mobil,
usaha saya sudah jalan baru saya nikah. Baik, kalau antum meninggal sebelum itu, berarti antum kehilangan pahala menikah. Ya. Teman-teman, kalau kita punya kesempatan beramal soleh, jangan disia-siakan. Sehari saja itu, atau satu kesempatan ibadah, itu udah cukup pahalanya sangat besar. Renungi riwayat ini ya. Nggak ada dalam buku kita, tapi ada dalam riwayat yang lain. Ini hadis sahih. Berkata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, telah datang 3 orang dari suku Udrah. Ada satu suku Arab namanya Udrah. 3 orang ini masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu Nabi bilang kepada para sahabat, siapa yang mau menaungi 3 orang ini? Maka berkatalah pada saat itu, Talha, saya ya Rasulullah. Maka tinggallah di rumah Talha. Lalu Nabi SAW beberapa hari kemudian bentuk pasukan. Dari 3 orang ini, orang yang pertama ikut berjihad mati syahid. Berjalan waktu beberapa hari setelah itu, Nabi SAW bentuk lagi pasukan, orang yang kedua ikut perang mati syahid juga. Kemudian beberapa hari kemudian, orang yang ketiga meninggal di atas ranjangnya, tidak mati syahid. Lalu Nabi SAW didatangi oleh Talha, rupanya Talha ini mimpi. 3 orang ini dalam mimpinya semuanya masuk surga. Tetapi uniknya, yang mati di atas ranjang, itu berada di barisan paling depan. Istananya paling bagus, pahalanya melimpah. Lalu datang di belakangnya dia yang mati syahid yang kedua. Yang mati syahid pertama itu paling belakang. Maka Talha bingung dengan ini. Dalam pandangan dia, yang mati syahid pertama pasti paling besar pahalanya. Lebih dulu mati kan gitu. Apalagi mati syahid. Dia tanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa yang membuat kau heran hai Talha? Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari karunia Allah dibandingkan seorang muslim yang dipanjangkan umurnya lalu sempat beribadah, sempat bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Artinya, makna hadis ini kalau antum diberikan umur 1 hari, misalnya teman antum mati syahid kemarin, antum masih hidup 1 hari sekarang. Bertasbihnya antum, bertakbir dan bertahlilnya sekali saja masih lebih afdal daripada orang yang sudah mati syahid kemarin. 1 kali beribadah, 1 hari. Itu mahal sekali. Dalam riwayat lain ada 2 orang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Lalu yang satu mati syahid di medan perang, yang satu lagi mati di atas ranjang seminggu setelah itu. Maka sahabat-sahabat Nabi mensolati yang pertama mati syahid di medan perang dan mensolati juga orang yang mati di atas ranjang. Tapi yang meninggal seminggu setelah temannya. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang orang yang mati sekarang di atas ranjangnya ini? Kata para sahabat, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni, dan semoga dia bisa bersama dengan sahabatnya yang mati syahid seminggu yang lalu. Kata Nabi SAW, bagaimana kalian bisa bedakan antara solatnya orang yang mati seminggu ini dengan orang yang mati syahid kemarin? Bagaimana kalian bisa membedakan antara puasanya dengan puasanya orang yang mati syahid? Dan seluruh amal-amal yang dia kerjakan dibandingkan orang mati syahid. Ketahuilah, orang yang mati di atas ranjang lebih besar pahalanya jarak perbedaan antara mereka berdua antara langit dan bumi. Karena umur yang 1 minggu itu saja. Maka maksimalkan dengan ibadah. Selama Allah kasih umur, itu luar biasa. Minta Allah panjangkan umur dan dalam keadaan amal soleh. Amal soleh yang sangat baik adalah menikah. Gitu kan? Karena dengan menikah, dia memiliki istri rumah, dia berikan naungan, dia bayar listrik. Antum kalau bayar listrik bulanan, berarti selama sebulan penerangan di rumah, apapun istri pakai baca buku, pakai urus anak, pakai apa saja, pahala semua. Air yang dipakai, wudhu, pakai masak, minyak goreng, semuanya, pahala itu. Nah itu tidak dipakai oleh bujang-bujang. Kasihan di kos-kosan sendirian. Untuk dirinya saja. Imam Ahmad ditanya, ini yang poin C-nya, apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya, sedangkan dia tidak memiliki syahwat? Dia lagi capek, lagi nggak mau, sudah berjalan rumah tangga, lalu dia malas untuk biologis. Tapi sekarang kalau dia gauli istrinya, dalam kondisi dia lagi tidak ingin, cuma istrinya pengen. Apakah ada pahalanya? Kata Imam Ahmad, iya, demi Allah, pasti dapat pahala.
karena ia menginginkan anak. Dia bisa dapat pahala dengan niat mau dapat anak. Atau dia bisa mengatakan, ini wanita masih muda, istri saya. Ini kewajiban saya. Dia punya hak. Maka dengan itu dia akan diberikan pahala. Itu juga Maisarah berkata, Taus berkata, Maisarah nama seseorang, Taus juga nama, ini julukan Taus ini. Seorang tabi'in yang masyhur. Taus itu burung merak ya. Orang ini karena sangat tampan, bersih, wangi dipanggil dengan Taus. Dia berkata, engkau benar-benar menikah. Jadi Taus ini ulama besar tabi'in berkata kepada Maisarah, orang yang ada sebagai muridnya dia lah, temannya dia. Dia mengatakan, engkau benar-benar harus menikah. Atau aku akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyaknya dosa. Jadi kalau ada orang sengaja menunda-nunda pernikahan dia sementara dia sebenarnya mampu, maka ini menurut pandangan Umar bin Khattab adalah maksiat kepada Allah. Kenapa dia tunda? Untuk apa? Kenapa dia tidak mau dapatkan pahala, tidak mau dapatkan kenikmatan biologis, tidak mau dapatkan keturunan, sementara umur dia terbatas kan gitu. Umar bin Khattab sangat marah. Di antaranya beliau menegur Ibnu Zawaid tadi itu, dan Taus mengingatkan Maisarah dengan itu. Kalau kau tidak mau nikah, hai Maisarah, terus kau tunda-tunda pernikahanmu, maka langsung saja saya akan mengatakan kepadamu apa yang Umar katakan kepada Ibnu Zawaid, bahwasanya tidak ada yang menghalangi menikah kecuali karena kelemahan jiwamu, imanmu, atau memang kau berpenuh dengan dosa, kau penuh dengan kemaksiatan. Wahab ibn Munabbih berkata, bujangan itu seperti pohon di tanah gersang yang diombang-ambingkan angin, demikian dan demikian. Saya tidak tahu setelah statement ini bujang mau alasan apa lagi. Sungguh indah kata beliau ucapan seorang penyair. Renungkan ucapan orang yang mempunyai nasihat dan kasih sayang. Bersegeralah menikah. Maksudnya pepatah penyair ini mengatakan, mestinya kau kalau diberi nasihat hai para bujang, renungi baik-baik. Karena nasihat ini pasti penuh kasih sayang, yaitu nasihat bersegeralah menikah. Maka engkau akan mendapatkan kebanggaanmu. Ambillah dari tumbuhan yang merdeka lagi murni. Dan makmurkan rumahmu dengan takwa dan kebajikan. Maksudnya kalau kau nikah dengan wanita yang bebas, bukan seorang budak, dan juga bertakwa. Lalu makmurkan rumahmu setelah itu dengan ketakwaan. Ajak istrimu untuk ibadah takwa kepada Allah dan kebajikan. Jangan terpedaya dengan kecantikan kalau kau pilih istri. Karena ia menumbuhkan tumbuhan terburuk yang menampakkan kebinasaanmu. Kalau dia tidak bertakwa sama Allah, telanjang-telanjang kekurangan kain di pinggir jalan sana, jangan dijadikan istri. Karena nanti akan berbahaya buat kamu. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal. Maka makmurkanlah malam dan siangmu dengan berzikir. Poin yang ke-11 berhubungan dengan masalah tujuan dan manfaat menikah. Dan ini kayaknya poin yang terakhir ya, yang ke-11 ini. Menikah dapat membantu menahan pandangan dan mengalihkan atau mengarahkan hati untuk mentaati Allah. Jadi mata sudah enggak liar lagi, lihat yang haram gitu kan. Karena memang dia sudah punya pasangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, ditanya tentang orang yang terkena panah dari panah-panah iblis yang beracun. Maksudnya pandangan yang haram. Beliau menjawab, siapa yang terkena luka beracun, maka untuk mengeluarkan racun dan menyembuhkan luka ialah dengan obat penawar racun dan salep. Dan itu adalah dengan beberapa perkara. Yang pertama, segera menikah atau mengambil gundik. Maksudnya punya hamba sahaya. Zaman dulu kan ada hamba sahaya bisa diperjualbelikan di pasar. Sekarang sudah tidak ada tentunya. Maka menikah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza nadhara ahadukum ila mahasin imra'atin falyati ahla." Fa innama ma'aha ma ma'aha. Jika salah seorang dari kalian melihat kecantikan seorang wanita dan dia tergoda, maka hendaklah ia mendatangi atau menggauli istrinya. Sebab apa yang dimilikinya sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Ini riwayat Imam Muslim tentunya.
Inilah yang dapat mengurangi syahwat dan melemahkan cinta yang menggelora. Yang kedua, maksudnya adalah tadi, kalau seandainya orang jatuh cinta sama yang bukan halal bagi dia, dia lari ke pasangannya kalau dia punya pasangan halal, lalu dia lampiaskan biologisnya, begitu tertumpah spermanya, atau kalau perempuan terpenuhi biologisnya, maka akan berkurang syahwat dan gangguan syaitan kepada yang orang di luar sana. Tapi kapan dia menunda-nunda pernikahan, atau kalau sudah menikah seringkali syaitan membuat rumah tangga sering ribut, nah akhirnya membuat tidak terjadi biologis gitu kan. Nanti antum kalau sudah menikah yang bujang-bujang atau yang sudah menikah di sini Bapak Ibu sekalian, hati-hati, syaitan suka sekali membuat pertikaian terjadi. Kadang-kadang pada hal yang sepele, mungkin pasangan lupa bilang kata sayang saja, sudah cukup ribut 2 hari. Mungkin pasangan lupa buat ini, lupa siapin pesanannya, maka sudah cukup untuk ribut sekian. Dan ribut, bahkan sampai pada tingkat mengucapkan kalimat akan cerai dan akan pisah. Gara-gara masalah, memang kita tidak cocok, memang begini, memang begitu. Ya, maka ini semua waswas syaitan. Karena kapan syaitan berhasil membuat ribut, tidak terjadi biologis. Dan kalau tidak terjadi biologis, berarti terbuka pintu syaitan. Sementara obatnya agar kita tidak terjerumus dalam dosa atau maksiat, zina, yaitu melampiaskan dengan pasangan halal. Yang kedua, senantiasa menunaikan sholat 5 waktu. Kalau selain goda-godaan maksiat dari lawan jenis yang tidak halal, berdoa dan bertakarrub di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah. Sholatnya dilakukan dengan konsentrasi dan khusyuk. Dan memperbanyak berdoa dengan ucapan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Rabb yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk mentaatimu dan mentaati Rasulmu. Sebab selama dia terus berdoa dan bertakarub kepada Allah, maka dia memalingkan hati dari keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan Yusuf daripada kemungkaran dan kekejian pada saat dia diajak berzina. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang tergoda untuk melakukan perzinahan, jauh dari kediaman orang ini dan berkumpul dengan orang-orang yang biasa berkumpul dengannya, di mana dia tidak mendengar berita dan tidak melihat dengan matanya, karena berjauhan itu dapat membuat lupa. Selama sesuatu itu jarang diingat, maka pengaruhnya menjadi lemah dalam hati. Maksudnya adalah kalau dia terpengaruh melihat seseorang di satu tempat, dia berusaha pindah agar tidak sering interaksi. Karena interaksi ini bisa membuat mengingatkan selalu godaan-godaan syaitan atau peluang-peluang untuk melakukan maksiat dengannya. Oleh karenanya, hendaknya dia melakukan perkara-perkara ini dan memperhatikan perkara yang dapat memperbaharui keadaannya. Jadi Ibnu Taimiyah memberikan 3 solusi ya. Segera menikah, atau dia juga dia menyibukkan diri. Ya kalau sudah menikah terselamatkan setengah agamanya. Dia juga menyibukkan diri dengan banyak ibadah sehingga dia tersibukkan lalu membaca doa agar Allah alihkan hatinya dari manusia. Dan yang ketiga adalah jauh dari lingkungan orang yang membuat dia tergoda syahwatnya. Syekhul Islam juga ditanya tentang seseorang yang membujang sedangkan dirinya ingin menikah, namun dia khawatir terbebani oleh wanita apa yang tidak disanggupinya. Padahal ia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu pun kepada seseorang untuk kebutuhan dirinya. Dan ia banyak mengamati perkawinan. Apakah dia berdosa karena tidak menikah ataukah tidak berdosa? Kalau ada orang mau menikah tapi dia khawatir, nanti kalau saya nikah terganggu gak sih? Nanti saya nggak bisa urus perempuan itu, nanti banyak permintaannya, nanti ada pertengkaran. Apakah itu boleh? Dia tunda pernikahan atau dia tidak menikah? Maka beliau menjawab, termaksud dalam hadis sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ya ma'syarasy syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawm fa inna lahu wija'.
Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa sebab puasa dapat menekan syahwatnya. Ini sudah sering kita sebutkan hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Sebagaimana perkataan sebagian ulama. Ada juga yang menggabungkan ya. Digabungkan antara kemampuan mencari nafkah dan juga kemampuan untuk melakukan biologis. Ini insya Allah sudah kita tutup dengan ini sekalian azan. Jadi kalau ada di antara antum laki-laki sini yang ragu menikah segala macam, disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah di sini, dia tidak boleh menundanya. Karena itu was-was syaitan semua, dia harusnya menikah. Karena yang dia harus tahu, perintah Nabi SAW menikah, yang penting dia sudah ba'ah. Ba'ah artinya punya kemampuan. Kemampuan apa? Memberikan makan istri dia pada hari itu. Besok bukan tugas dia. Kalau dia meninggal besok, tidak ada tugasnya lagi. Hanya selama dia hidup. Kalau dia masih hidup besok, dia berikan nafkah lagi istrinya. Dan seterusnya. Kata beliau penutupannya di sini, hadits ini hanyalah perintah yang ditujukan kepada orang yang mampu melakukan hubungan badan. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa sebab puasa dapat mengekang syahwatnya. Bagi siapa yang tidak mempunyai harta, apakah dianjurkan untuk meminjam lalu menikah? Mengenai hal ini diperselisihkan di dalam mazhab Imam Ahmad dan yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya boleh enggak sebagai penutupan dalam bahasan kita ini di bab pertama, boleh enggak orang kalau mau menikah, lagi miskin, tidak punya uang, dia utang dulu untuk menikah? Maka jawabannya adalah Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Artinya, lebih baik dia jangan utang. Kecuali utang itu dia mampu atau dia yakin bisa dia bayar. Misal dia akan mendapatkan gaji atau warisan di akhir bulan misalnya. Dia tahu dia akan bisa bayar, boleh. Tapi kalau dia tidak tahu dia bisa bayar atau tidak, maka sebaiknya pernikahannya ditunda sebagaimana firman Allah tadi. Adapun laki-laki soleh adalah orang yang melakukan kewajibannya, baik hak Allah maupun hak-hak para hambanya. Maksudnya dari ayat ini diambil perintah atau jawaban kalau dia tidak mampu untuk melakukan pernikahan ya, karena tidak punya kemampuan untuk membayar mahar dan seterusnya, maka di sini dan atau belum ada perempuan yang mau menerima dengan kadar mahar dia sebaiknya tidak berutang dan dia menunda pernikahannya sampai Allah memberikan kepada mereka kekayaan. Makna juga ayat ini adalah Allah akan berikan kekayaan selama dia berusaha untuk menjaga kesuciannya. Dia sabar beberapa hari, berapa waktu Allah akan berikan kepada dia rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu penutupan 11 poin daripada tujuan atau manfaat daripada pernikahan. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas bab kedua, pernikahan yang diharamkan. Seperti biasa insyaallah setelah ba'da Isya kita akan buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.